Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, hari ini kita akan belajar materi bab 3, yaitu pola hidup bersih sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Toharo secara bahasa artinya bersuci dari hadas dan najis. Sedangkan menurut istilah toharo merupakan serangkaian upaya yang dilakukan seorang muslim untuk membersihkan diri atau badan dari hadas dan najis. Seorang muslim diperintahkan untuk membersihkan badan, pakaian, dan lingkungan. Hal ini berkaitan erat dengan pelaksanaan sholat, sebab hal tersebut merupakan salah satu syarat sahnya. Ulama membagi toharoh menjadi dua, yaitu toharoh dari najis dan hadas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa afalam tajidu ma'an fatayammamu shu'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati jalan saja. Sebelum kamu mandi atau mandi junub, adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamum kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Yang pertama, najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seorang muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama membagi najis menjadi 3 macam, yaitu najis mukhafafah, mutawasitoh, dan mughaladoh. Najis mukhafafah. Mukhafafah disebut sebagai najis ringan. Contoh najis mukhafafah yaitu air kencing bayi laki-laki berusia kurang dari 2 tahun dan bayi tersebut belum makan apapun kecuali air susu ibu. Kemudian cara menyucikannya cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air pada permukaan yang terkena najis. Najis mutawasitoh. Najis ini termasuk pertengahan antara mukhafafah dan mughaladoh. Contoh najis mutawasitoh adalah nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, darah, dan lain sebagainya. Najis mutawasitoh dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak tampak nyata, tapi diyakini ada wujud, bau, dan rasanya.
Cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Yang kedua, najis ainiyah, yaitu najis yang tampak wujud, bau, dan rasanya. Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan wujud, bau, dan rasa pada benda yang terkena najis. Kemudian najis mughalladah. Najis mughalladah adalah najis yang berat. Contohnya adalah najis yang berasal dari babi dan anjing. Cara menyucikannya adalah dengan membersihkan benda yang terkena najis sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan campuran tanah. Selain itu, ada beberapa najis yang dimaafkan menurut fikih. Contohnya yaitu bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, seperti nyamuk, kutu, dan debu yang bercampur najis. Yang kedua, hadas. Hadas diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi atau mencegah sahnya sholat. Ulama membagi hadas menjadi 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil. Hadas kecil muncul apabila seseorang melakukan salah satu atau beberapa hal, yaitu yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur atau anus. Yang kedua, hilangnya akal, contohnya tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Dan yang keempat, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur atau anus dengan telapak tangan. Hadas kecil dapat dihilangkan dengan berwudu atau tayamum apabila tidak ada air. Kemudian hadas besar. Seseorang berhadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari beberapa hal berikut. 1. Yaitu melakukan hubungan seksual atau suami istri. Yang kedua, keluarnya sperma atau mani. Yang ketiga, menstruasi atau haid. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas atau keluarnya darah setelah melahirkan. Yang keenam, meninggal dunia. Cara menyucikannya adalah dengan cara mandi wajib. Kemudian B. Cara bersuci dari hadas besar. Bersuci harus dengan air yang suci dan mensucikan, yaitu jenis air yang bersumber dari alam, seperti air hujan, air sumur, air sungai, air laut, air salju, dan air danau. Selain dengan air, debu dan batu juga dapat dijadikan sarana untuk bersuci. Ketentuan mandi wajib. Mandi wajib disebut juga mandi junub atau jinabat. Yang pertama, sebab yang mewajibkan mandi wajib, yaitu berhubungan suami istri, keluar mani atau sperma, baik bermimpi maupun karena sebab lain, meninggal dunia, haid atau menstruasi, nifas setelah melahirkan, dan melahirkan baik yang sempurna maupun yang keguguran. Yang kedua, rukun mandi wajib, yaitu dengan cara niat dengan menyengaja untuk menghilangkan hadas besar dan mengalirkan air ke seluruh badan sampai merata. Kemudian tata cara mandi wajib. Yang pertama, dengan melafalkan niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Bismillahirrahmanirrahim.
Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala, yang artinya saya niat menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah niat, kemudian membersihkan seluruh badan dari segala kotoran dan najis. Kemudian mengalirkan air pada seluruh tubuh melalui dari bagian atas sampai bawah. Sunnah dalam mandi wajib yaitu membaca basmalah, berwudu sebelum mandi wajib, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, serta menggosok tubuh. Kemudian ketentuan tayamum. Tayamum menurut bahasa berarti menyengaja atau bermaksud. Menurut istilah, tayamum adalah menyapukan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku-siku dengan beberapa syarat tertentu. Tayamum merupakan pengganti wudhu atau mandi wajib. Dan orang yang tidak bisa memakai air karena halangan tertentu dapat melakukan tayamum. Hal itu merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Yang pertama, sebab diperbolehkannya tayamum, yaitu apabila tidak ada air dan berusaha mencari tetapi tidak menemukannya, dan apabila terdapat halangan menggunakan air, seperti sakit tertentu yang menurut medis penggunaan air dapat membahayakan diri, serta telah masuk waktu sholat. Kemudian syarat tayamum. Yang pertama, ada sebab yang membolehkan tayamum. Dapat menghilangkan najis yang melekat di badan, kemudian tidak dalam keadaan haid dan nifas, dengan menggunakan tanah atau debu yang suci, serta tidak ditemukannya air karena sebab tertentu. Kemudian rukun tayamum. Rukun tayamum meliputi niat, mengusap muka, mengusap kedua tangan sampai siku, dan tertib. Kemudian sunnahnya tayamum adalah membaca basmalah, kemudian meniup tanah atau debu di kedua tangan, serta membaca doa setelah tayamum sebagaimana doa sesudah wudhu. Dahulukan bagian yang kanan dari yang kiri dan menggosok sela-sela jari setelah menyapu tangan. Yang membatalkan tayamum adalah sebagai berikut: semua yang membatalkan wudhu, mendapatkan air dan dapat menggunakan air. Tata cara bertayamum. Yang pertama, dengan melafalkan niat tayamum. Nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala, yang artinya aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu krono Allah Ta'ala. Kemudian setelah niat, letakkan kedua tangan ke tanah atau debu dengan ditekan agar debunya menempel di telapak tangan. Setelah itu, angkat kedua telapak tangan dan tiup kedua telapak tangan kita agar debunya menjadi tipis. Selanjutnya, mengusap muka dengan rata dan bersihkan debu yang tersisa di tangan setelah diusapkan di muka. Kemudian, letakkan kedua telapak tangan yang kedua kalinya di tempat yang berbeda, lalu meniupnya. Kemudian, mengusap dua belah tangan hingga siku-siku dengan debu sekali usapan. Dan yang terakhir, dengan tertib, yaitu berurutan rukun-rukunnya. Hikmah toharoh.
Yang pertama, seseorang yang selalu hidup bersih akan terhindar dari sumber penyakit, terutama yang berasal dari kuman dan kotoran yang melekat di tubuh. Sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa wajah orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar pada saat dibangkitkan dari kuburnya. Selain itu, toharoh juga merupakan salah satu bentuk beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebersihan merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Serta seseorang yang selalu menjaga kebersihan, baik dirinya, rumahnya maupun lingkungannya, berarti ia telah menunjukkan cara hidup yang sehat dan disiplin. Nah, itu tadi rangkuman salah satu materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.